Hey, saya Sandi. Di video ini kita akan berbicara tentang indie game development. Selamat malam untuk kakak-kakak mahasiswa, calon pengusaha muda. Di video ini saya ingin mengawali dengan sebuah pertanyaan. Apakah kalian semua suka bermain game? Atau kalian justru kecanduan main game? Jika iya ataupun tidak, pernahkah kalian terpikir seperti ini? Bagaimana sih seorang developer atau perusahaan developer game bisa menciptakan game itu? Nah, di video ini kita akan mengulasnya dan memberi sebuah inspirasi bahwa membuat game sendiri itu bisa dilakukan. Bahkan satu orang atau dua orang, atau membentuk tim kecil saja. Terutama yang kita bahas adalah game mobile atau game smartphone. Nah, misalnya kalau kita buka di ini Play Store misalnya, di sini ada banyak sekali game yang bisa kita install dan kita unduh. Bagaimana? Nanti kita akan bahas selengkapnya. Baik, kita mulai dari definisinya dulu ya. Jadi istilah indie game development itu maksudnya, indie itu singkatan dari kata independent, yang artinya mandiri. Jadi kalau indie game development itu artinya pengembangan game yang dilakukan secara mandiri, atau bisa dikatakan bisa dilakukan secara solo atau sendirian. Jadi satu orang saja bisa mengembangkan sebuah game. Game yang dimaksud tentunya adalah game smartphone, yaitu Android atau di iPhone ya. Kemudian untuk datanya dari Departemen Riset Statista ya, bisa dicek di websitenya. Untuk di tahun 2024, menurut data itu bahwa pendapatan dari industri ini mencapai sekitar 1.500 triliun rupiah ya. Itu cuma 1 tahun, dan diperkirakan bahwa industri ini akan terus berkembang. Dan apabila kita memulainya di tahun 2026 ini sebagai solo developer, itu masih belum terlambat. Masih belum banyak orang, terutama yang di Indonesia ya, yang berkecimpung di dunia ini. Jadi ini benar-benar peluang yang bisa kalian manfaatkan. Tahukah kamu bahwa akhir-akhir ini sudah mulai semakin banyak, entah itu dari luar negeri atau dalam negeri, orang mencoba untuk membuat game sendirian ini. Nah, game yang paling populer itu namanya Stardew Valley, yang dibuat oleh Eric Barone. Kurang lebih gameplaynya seperti ini, yaitu game yang tentang farming atau pertanian, berternak, dan berkeliling. Ini seperti simulasi kehidupan nyata, tapi dikemas dalam desain retro, dan ada musik yang menenangkan. Jadi orang bisa bermain dalam waktu yang berjam-jam sampai lupa waktu. Baik, ini saya play musiknya. Kalau kedengeran, game ini diberitakan telah terdownload lebih dari 20 juta kopi di seluruh dunia. Nah, untuk membuat game-game seperti ini, itu biasanya untuk memudahkan diperlukan alat atau software yang dinamakan game engine. Nah, yang populer itu ada 3. Yang pertama namanya Unity, yang kedua namanya Godot, dan yang ketiga adalah Unreal Engine. Unreal Engine ini biasanya ditujukan untuk game-game yang memiliki 3 dimensi. Nah, untuk pemula mungkin lebih cocok jika membuatnya yaitu bergaya 2 dimensi. Bisa memakai Unity atau Godot atau game engine lain. Sampai di sini kalian mungkin berpikir, wah, membuat game ini susah ya. Nah, jangan khawatir. Justru yang paling penting itu adalah komitmen dan konsistensi kita. Membuat game itu bukan pekerjaan satu malam, tapi memerlukan waktu bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.
Untuk mempelajarinya, kalian bisa bergabung di grup Facebook atau menonton video YouTube playlist atau membayar secara premium di situs-situs kursus seperti Udemy atau Coursera. Dalam pembuatan game itu membutuhkan banyak sekali kreativitas dan seni. Salah satu elemen yang penting itu adalah grafis dan juga animasi dari game itu. Kemudian juga ada ciri khas dari game adalah musik. Kemudian ada lagi yaitu plot atau cerita di balik game tersebut. Jadi ada beberapa elemen yang harus kita perhatikan. Sebenarnya bisa sangat menyenangkan saat membuat game ini. Apalagi kalau kita tergabung dalam komunitas baik online ataupun offline. Kita bisa menambah koneksi, kita bisa menambah pengalaman setiap hari, trial dan error. Justru yang paling penting adalah kita bisa meluangkan waktu atau memprioritaskannya, misalnya di kalender atau di to-do list harian, bahwa mulai hari ini kita membuat game secara mandiri. Kemudian skill yang tak kalah penting adalah skill marketing online, mengenai bagaimana kita mempromosikan game kita agar bisa diunduh. Kalian mungkin sering menemukan iklan di sosial media tentang gameplay sebuah game agar kita mendownloadnya. Nah, itu adalah salah satu contoh marketing berbayar. Tapi kita juga bisa mempromosikannya secara gratis di beberapa sosial media seperti Facebook, Instagram, YouTube, X, Twitter, Telegram, dan banyak sekali opsi lain. Nah, skill lain yang diperlukan adalah coding. Coding ini tidak bisa terhindarkan saat kita ingin membuat game. Karena ada AI, sekarang coding bisa dilakukan dengan lebih mudah dan sangat terbantu. Salah satu tools yang saya sarankan adalah Claude. Sekali lagi, yang terpenting dalam pengembangan game mobile ini adalah tekad kita dan motivasi kita untuk terus melanjutkan. Jika kita mudah menyerah di tengah jalan, tentu saja kita bisa gagal. Tapi yang paling penting adalah kita berani mencoba untuk melakukannya. Dan tidak ada salahnya kita untuk mencoba peluang ini, apalagi jika kita masih muda, masih lebih banyak waktu untuk bereksperimen dan mencoba hal baru. Tentu saja juga untuk meningkatkan kemampuan kita, skill kita dalam dunia coding, AI, dan perkembangan teknologi yang kian hari kian maju. Baiklah teman-teman, video ini sebenarnya adalah awal jika kalian pemula dan belum mengenal sama sekali mengenai pengembangan game. Ini bisa menjadi awal inspirasi dan motivasi untuk kalian memulainya hari ini juga. Semakin kalian tidak menundanya, maka semakin baik hasilnya. Video ini tidak akan memberikan semua gambaran lengkap bagaimana step by step atau bagaimana sesuatu dengan lebih detail. Yang perlu kalian lakukan adalah mulai belajar dan mulai mencoba. Yang paling penting adalah praktek setiap hari. Itu adalah awal kesuksesan. Di video ini kita bisa melihat peluang bahwa kita bisa menuangkan kreativitas kita, bakat kita, passion kita, dan juga potensi feedback yang bisa kita dapatkan apabila kita melakukan progres setiap hari, mulai dari skill sampai potensi penghasilan jutaan sampai ratusan hingga miliaran rupiah bila kita mau menekuninya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menyelesaikan tugas kuliah di Universitas Terbuka, tugas 3 mata kuliah Public Speaking. Terima kasih teman-teman. Saya ucapkan selamat malam dan salam sukses.